Sekaligus ingin bahas tentang mic ya, mic DJI Mini ini. Setelah saya pemakaian di perjalanan kali ini, pemakaian di beberapa video sebelumnya, saya bisa nyatakan bahwa saya puas dengan mic ini. Ya, mic mini ini praktis, kecil ya. Mungkin teman-teman juga nggak ngeliat nih, micnya di sini. Ini bagian magnetnya yang saya taruh di luar. Oke. Jadi mic ini di receivernya ya, saya sering mungkin terbolak-balik transmitter receiver itu bagian yang menempel di handphone itu ya memang sedikit besar, tetapi masih bisa kita kondisikan. Cuman sayangnya kalau terlalu besar saya agak susah megang pakai tangan kanan ya. Jadi dia di bagian nempel di USB-C nya. Kalau kita megang pakai tangan agak susah. Paling biasanya kalau tongsis lebih enak sih. Cuman kebetulan pagi ini saya nggak bawa tongsisnya udah saya masukin ke tas, udah siap mau jalan. Nah, receivernya ini dia punya indikator. Jadi kita tahu kalau misalnya mic kita nyambung, mic kita menggunakan mode ini apa namanya? Noise reduction ya. Jadi ada beda warna. Mungkin kalau di video sebelumnya saya udah pernah jelasin tentang bedanya warna pada mode noise reduction ataupun mode biasa. Kemudian juga ada satu dial untuk melihat ininya guys, untuk melihat untuk menyetel gains-nya ya. Jadi suara kita nggak perlu terlalu besar, itu sudah bisa kita setel dengan misalnya gains 6 nih. Jadi kalau kita ngomong di tempat yang agak berisik atau di tempat yang agak sunyi yang kita nggak mau suara kita menonjol, itu kita bisa pakai gains 6 atau bahkan 12. Gains 12 pernah saya pakai waktu kita lagi nyebrang jalan ngevlog, itu hasil suaranya juga oke. Jadi lumayan terbantu. Saya belum pernah coba yang minus ya. Mungkin minus itu kalau di suara yang sangat berisik, kita mau turunkan lagi suara inputan kita ya. Jadi so far saya pakainya seringnya di plus 6. 0 itu kalau misalnya saya dalam ruangan yang tidak ada orang lain yang kira-kira bisa enak ngobrol, nah itu saya pakai 0. Tapi kalau di ruangan umum seperti ini adalah tempat makannya, saya pakai plus 6. Nah kemudian dari sisi transmitternya, sisi bagian yang menempel pada kita, yang mengambil suara kita dan kemudian menyebarkannya ke receiver, itu juga kecil ya, kecil dan praktis. Untuk chargernya juga menarik karena dia menggunakan sistem magnet. Jadi dia tinggal dilepas dari magnet yang ini, ya, tinggal dilepas dan kemudian teman-teman taruh di chargernya. Ya, dan charger ini menggunakan Type C. Menariknya lagi karena dia ada dua yang harus dicas, yaitu transmitter dan receiver ya, sering digabungin jadi transceiver. Itu paket bawaannya juga ada kabel dengan dua kepala ya. Jadi satu kabel ujungnya itu yang USB yang besar, USB-A ya. Nah kemudian ujung satunya lagi dia cabang dua, jadi sekaligus kita bisa ngecas transmitternya maupun receivernya, praktis ya. Yang terakhir tentunya adalah ini bisa ditempel di mana aja menggunakan magnet ya. Bahkan tadi nggak sengaja setelah selesai ngerekam, sendok kita juga bisa ketempel tuh, dan tempelannya kuat banget. Ini magnetnya aman lah, saya bawa untuk jalan-jalan juga nggak jatuh ya. After all, mic ini membantu sekali untuk kita mau ngerekam video-video, karena kalau tanpa menggunakan mic ini atau menggunakan mic yang kelasnya agak-agak rendah ya, agak-agak murah, hasil suaranya nggak bagus ya. Saya sudah nyoba dan mungkin di beberapa video sebelumnya, terutama video yang soto itu, teman-teman bisa ngeliat deh, memang kurang menurut saya kurang lah. Jadi memang saya merasa perlu coba deh invest ke alat ini ya. Teman-teman bisa coba juga, namanya DJI Mini. Oh ya, satu hal lagi, dia juga dapat pouch ya, dapat pouchnya kayak gini. Ini bisa kita gunakan mudah untuk dibawa kemana-mana. Di dalamnya juga selain ini, nggak terlalu kelihatan ya, dia ada sekat-sekatnya lah. Di sini saya juga taruh cat kalau orang bilang, yang biasa kita tambahkan untuk mengurangi wind reduction ya mungkin ya. Oke, sekian dulu, saya sarapan dulu. Nanti kita lanjut bagaimana perjalanan menuju Palangkaraya dan ke bandaranya.